Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita berupa kenikmatan dan itu diberikan kita secara gratis, yaitu berupa peringatan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat kaum muslimin sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga selalu kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menegakkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan raganya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosik Nur Ihsan dari kelas 6 ya 4. Di sini saya ingin memberikan sedikit materi kemuhammadiyahan yang berjudul atau materi ini yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan perjuangan dakwahnya. Oke, riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Muhammad Darwis, 4 tanggal lahir Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama ayah Kiai Haji Abu Bakar, yaitu beliau adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kemudian nama ibu yaitu Nyai Abu Bakar. Beliau juga putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kemudian nama istri yaitu Siti Walidah. Nama anak Johanna, Sirot Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah, dan Dandana. Wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Bertepatan dengan umur beliau saat itu 54 tahun. Dan riwayat pendidikan, pada umur 15 tahun beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau kembali pulang ke kampungnya pada tahun 1888 dan beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903 ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Kemudian organisasi yang beliau ikuti sebelum mendirikan Muhammadiyah itu ada Budi Utomo. Beliau masuk Budi Utomo pada tahun 1909. Perjuangan dakwah beliau diantaranya ada beberapa. Yang pertama, pada saat tahun atau sejak tahun 1905 ia banyak melakukan dakwah dan pengajian yang mengajak umat Islam untuk berpikiran maju. Ia mudah diterima dan dihormati di kalangan masyarakat dengan gagasannya yang cemerlang. Pada tanggal 18 November 1912 Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang mana bertujuan untuk melaksanakan cita-citanya melaksanakan pembaharuan Islam di Indonesia, dan beliau ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali pada kemurnian ajaran Islam yang sudah banyak yang menyeleweng dan dengan kembali pada Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau berjuang lewat pendidikan yang mana diantaranya poin pertama mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar mereka tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, kemudian melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Jadi beliau mengajar Al-Quran itu agar masyarakat itu tidak hanya pandai membaca atau melakukan saja, melainkan masyarakat setidaknya bisa mengetahui makna yang ada di dalamnya. Kemudian poin kedua, mengajarkan ilmu-ilmu agama di sekolah sekuler milik Belanda. Yang ketiga, pada tahun 1918
dengan banyak mendapat dukungan dari kawan-kawannya di Budi Utomo, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang diadakan di ruang tamu rumahnya. Madrasah ini merupakan sekolah pertama yang dibangun dan dikelola oleh pribumi secara mandiri. Kemudian beliau juga berjuang lewat amal usaha, yang diantaranya poin pertama, mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah agama. Poin kedua, membangun masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kemudian yang ketiga, membentuk taman pustaka, yang mana ini adalah bentuk usaha Ahmad Dahlan dalam rangka menyebarkan dakwah melalui usaha penerbitan. Kemudian beliau berjuang lewat Muhammadiyah. Ada beberapa alasan lain yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Di antaranya yang pertama yaitu keterbelakangan dan kebodohan umat Islam yang saat itu sangat merata di segala bidang. Jadi rata-rata semuanya sangat terbelakang. Kemudian yang kedua, kemiskinan dan kesengsaraan yang parah yang menimpa umat karena yang kaya sudah tidak peduli lagi dengan yang miskin. Jadi banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang yang kastanya tinggi itu tidak peduli dengan orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, keadaan lembaga-lembaga pendidikan pribumi saat itu sangat jauh terbelakang karena hanya memberikan pengetahuan agama saja. Dengan alasan itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan gerakan amal usaha di berbagai aspek kehidupan yang bertujuan membebaskan dan meringankan umat dari kesengsaraan yang menimpanya. Kemudian beliau juga mendirikan Hizbul Waton, yang mana bergerak di bidang kepanduan seperti gerakan pramuka. Beliau juga mendirikan beberapa organisasi yang diantaranya ada Aisyah, ada Nasyatul Asyah, dan ada pemuda Muhammadiyah, yang mana Aisyah ya perkumpulan ibu-ibu, Nasyatul Asyah putri, perkumpulan putri, pemuda Muhammadiyah ya perkumpulan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Dalam melaksanakan perjuangannya dalam berdakwah ada beberapa rintangan dan sangat banyak sekali mungkin rintangannya, yang diantaranya surat permohonan pembentukan Badan Hukum Muhammadiyah dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Ahmad Dahlan hanya dapat melakukan aktivitas berdakwahnya itu hanya di Yogyakarta. Kemudian ada rubuhnya Suroi Ahmad Dahlan, yang mana itu tindakan dari murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berani membetulkan arah kiblat Masjid Besar Yogyakarta dengan cara membuat garis putih pada setiap shaf. Dan kemudian Kajeng Penghulu Kamaludiningrat itu sangat marah. Sebagai balasannya, beliau memerintahkan agar langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah dibangun sesuai arah kiblat itu dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan pada malam bulan Ramadan. Kemudian beliau juga pernah disebut Kiai Kafir. Dan menghadapi masyarakat dan umat Islam yang menolak Muhammadiyah sebab ide-ide pembaharu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dianggap aneh dan menyeleweng dari Islam. Kemudian ada hasil perjuangan beliau, diantaranya yaitu perjuangan dalam menyebarkan dakwah Islam dengan cara yang maju dan modern. Jadi beliau itu sangat dihormati oleh semua golongan. Dan ada juga yang mencaci, ada juga yang menghinanya, tapi beliau tetap teguh hati pada pendiriannya. Kemudian ada berupaya pada memperbaiki masyarakat. Kemudian ada mendirikan organisasi Muhammadiyah. Dan beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional karena beliau telah mempelopori kebangkitan umat Islam yang menyadari nasib sebagai bangsa terjajah. Dan dengan organisasi Muhammadiyah yang dididikannya telah banyak ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Dan dengan organisasi tersebut, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha dan pendidikan yang amat diperlukan oleh kebangkitan. Dan dengan organisasi Muhammadiyah bagian Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan karena terhalang waktu. Nun wal kolami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.